Yo, balik lagi sama gue di channel Natin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin, teman-teman. Jadi kemarin itu saya nggak bisa update untuk video gitu ya, karena satu dan lain hal. Update video Bitcoin terakhir itu sekitar 2 hari yang lalu. So ya, jadi untuk hari ini ada sedikit pembahasan juga ya. Kabar terkini kan Elon itu ingin mengundurkan diri ya dari jabatan CEO Twitternya gitu ya. Jadi itu bisa menjadi salah satu faktor juga yang mengakibatkan si Dogecoin ini mengalami koreksi lanjutan gitu, teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang istilahnya demen dengan Doge gitu ya, mungkin bisa dipertimbangkan ketika memang dia mengalami penurunan yang lumayan signifikan. Meanwhile ya, ataupun ketika kripto-kripto yang lain itu mulai stabil pergerakannya. Tapi kalau misalkan Doge masih adanya penurunan gitu, kalian sudah pede ataupun sesuai trade plan kalian masing-masing, yang mungkin juga mengharapkan ataupun kena imbas dari rilis sementara menjelang Natal ataupun akhir tahun ini, ya mungkin bisa mempertimbangkan gitu ya, ketika memang Dogecoin ini mengalami koreksi lanjutan karena news yang ada pada Elon gitu. Karena kita tahu juga Dogecoin ini sangat-sangat bergantung dengan si Elon Musk, teman-teman. Jadi ketika kemarin itu waktu Elon itu mengakuisisi Twitter dan lain sebagainya, harganya ngepam ya, kemudian dan ketika memang adanya bad news yang datang dari Elon juga, Doge juga kena dampaknya. Jadi ya bisa dipertimbangkan lah ya buat teman-teman yang memang sekali demen gitu ya untuk bermain atau trading di Dogecoin gitu. Bisa diperhatikan terlebih dahulu ketika memang adanya news dari Elon gitu, entah itu baik ataupun buruknya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sekilas lihat pun, dia di lowestnya ini di sekitar 0,699 dolar atau sekitar 0,071 dolar ya. Jadi dia drop ke kisaran situ ketika Bitcoinnya sekarang ini mulai perlahan nanjak naik gitu, mungkin bisa dipertimbangkan. Jadi kalau misalkan kita lihat secara time frame 1 jamnya untuk si Dogecoin ini ya, dia benar-benar ketahan di bawah EMA 34 dan 55-nya nih. Kalau kita perhatikan gitu ya, dari pergerakan-pergerakan sebelumnya dia benar-benar tertekan di bawah EMA 34 dan 55. So untuk sekarang yang perlu kita perhatikan untuk Doge gitu, ini sedikit atau quick update aja. Ini adalah area yang sebelumnya di area support nih di sini, and then di flip menjadi resistance ya. Jadi ini dulu area target si Doge ini secara time frame 1 jam ini di sekitar range 0,0748 sampai 0,0755 dolar untuk si Doge. Jadi kalau misalkan pertama dia mampu nih ya break EMA 34 dan 55 garis warna biru dan kuning gitu ya, dia mampu break, kemudian dia mampu retest gitu ya, reclaim area ini di box putih ini untuk dia bisa lanjut naik lagi. Nah pertanyaannya, ketika memang ini yang terjadi gitu ya, ketika dia retest circular, kalian bisa manfaatkan gitu ya. Next target kita bisa perhatikan ini secara time frame 1 jam di sekitar area sini dulu aja, 0,0776 sampai 0,078 dolar. Kemudian next lagi di area ini, teman-teman. Nah next lagi di area sini, dimana itu adalah highestnya dia pada 18 dan 19 Desember itu di sekitaran 0,079 sampai 0,08 dolar. Jadi bisa diperhatikan untuk dua area target, next target resistance untuk si Doge. Jadi potensinya bisa aja ngevisit ke antara dua area itu, dan dengan syarat dia harus reclaim dulu area ini. Akan coba saya ganti dengan box warna merah yang tadi sudah saya sampaikan di sekitar 0,0748 sampai 0,0755 dolar untuk Dogecoin ya, teman-teman. Jadi paling itu yang bisa saya update sedikit untuk si Dogecoin. So ya, jadi ini pembahasan untuk si USD Dominance secara time frame 4 jam. Jadi kemarin dia cuman retest aja, teman-teman, sampai sekitar 8,56%, kemudian dia lanjut nge-spike and then menghampiri ke next target resist kuatnya di box warna orange ini di sekitar 8,86 sampai 8,96%. Ya kita bisa lihat sebelumnya ini mendapatkan rejection cukup strong, and then ini terakhir kali di visit itu 22 November gitu ya. Kemudian dites lagi dan mendapatkan rejection kuat lagi. Dan sekarang tetap aja masih sama, teman-teman ya. Yang bisa kita perhatikan adalah di box merah yang sebelumnya menjadi area resistance ya. Kemudian kan biasanya become support gitu ya. Dan plus juga di situ adanya EMA 34 dan 55 nih untuk pergerakan si USD Dominance. Jadi di situ adanya confluence of support yang kita bisa expect adalah dia apakah mampu bertahan di sini untuk kembali ngetes ke strong resistance, atau memang dari area sini dia perlahan untuk drop ke bawah yang ngejar ke beberapa next target support seperti 8,3 atau bahkan 8,1% ya. Jadi ini area yang perlu diperhatikan adalah key level untuk si USDT Dominance secara time frame 4 jam itu di sekitar 8,41 sampai 8,51%. Ya, jadi yang nanyain untuk USDT Dominance ini dulu aja yang perlu diperhatikan untuk secara time frame 4 jam.
Kemudian kalau kita pindah ke time frame yang lebih kecil, yaitu adalah time frame 15 menitnya. Dan ya ini yang kita bisa perhatikan adalah ketika di sini adanya reject kuat, kemudian dia sempat nge-spike lagi ya. At least di area sini tuh dia masih kena reject loh teman-teman. Nih, di area sini tuh dia masih kena reject. Ya ini boxnya akan coba saya ganti menjadi box warna hijau aja ya. Nah ini di sekitar 8,64 sampai 8,67%. Dia masih kena reject lagi di area situ. Jadi hopefully memang untuk si USDT dominance ini at least ya bisa dibilang ketika dia drop gitu ya, dia mau retrace atau penguatan kembali pun masih ketahan untuk dia bisa lanjut turun, bahkan drop lagi di bawah area box warna merah yang tadi sudah saya sampaikan untuk secara time frame lebih besar, yaitu time frame 4 jamnya ya. Palingan itu yang perlu dipantau untuk si USDT dominance dari secara time frame 4 jam dan juga secara time frame 15 menit. Next, ini adalah pembahasan untuk si Bitcoin secara time frame daily ya. Jadi ini daily time frame untuk si Bitcoin. So far bagus ya, tahun di sini kita melihat terbentuk seperti bullish engulfing ya. Di sini ada bar red candle cukup besar ya dengan tail candle sampai $16.280. Kemudian next candle itu bullish candle pekat ya. Close-nya itu di atas dari red candle sebelumnya. Jadi bullish engulfing itu kalau kita ketik aja di Google bullish engulfing, ini muncul banyak banget ya, teman-teman. Kita bisa lihat ini contohnya seperti ini. Ini menjadi salah satu tanda awal untuk market itu bisa reversal, teman-teman. Ya walaupun di tengah masa bearish ini kita nggak bisa terlalu mengharapkan si Bitcoin itu pump to the moon. At least kita dikasih sedikit relief rally di bulan ini ya, menjelang akhir tahun, menjelang Natal itu udah oke banget gitu ya. At least kita masih bisa mendapatkan cuan walaupun sedikit ya, udahlah teman-teman ya. Memberikan angin segar juga ke market. Dan sekarang secara zonasi kita bisa perhatikan ya, di box warna putih ini dia kembali ngetes lagi area sini dan ini sedikit di atasnya. Sebelumnya kita bisa lihat pantau juga area sini sebelumnya jadi area resisten, and then di flip ini menjadi support. Ini di sekitar $16.880 untuk si Bitcoin secara daily time frame. Jadi at least kalau Bitcoin itu mampu close di atas $16.900 itu chance-nya cukup tinggi untuk dia bisa lanjut naik. Next target di box orange ini di sekitar $17.130 sampai $17.250. Sebelumnya ini kita bisa lihat menjadi area resisten. Plus di situ ada juga EMA 34 atau garis warna biru. Ya ini menjadi target, next target untuk si Bitcoin. Next lagi masuk ke area zona resist kuatnya. Ya di sekitar $17.500 sampai $18.000. Ya di situ juga ada EMA 55. Jadi bisa untuk dipantau teman-teman di antara dua target resisten ini. Untuk si Bitcoin at least masih sedikit lagi dikasih rally ngejar beberapa area resisten terdekat ini. Dan ketika memang dia lanjut naik pun ngetes ini adanya potensi kebentuk yang namanya double top teman-teman. Dan ini yang perlu diwaspadai. Ya apakah dia kena reject lagi seperti pergerakan sebelumnya atau tidak. Ya balik lagi kita nggak bisa expect untuk si Bitcoin bisa naik terbang lebih tinggi. Tapi beberapa area yang perlu kita pantau sudah saya sampaikan gitu. Jadi at least bisa berhati-hati di antara dua next target resisten ini untuk si Bitcoin secara daily time frame. Jadi masih berlaku aja teman-teman, walaupun dia nge-spike bahkan sampai next target kisaran $19.000 aja. Kalau dia nge-spike sampai situ pun masih ada potensi untuk dead cat bounce pattern. Dari beberapa video yang lalu sudah saya update ataupun info ke teman-teman sekalian. Jadi untuk berhati-hati ya, jangan terlena dengan suasana wah ini hijau dan lain sebagainya. Ingat kita masih di fase ataupun di masa bearish, belum di masa bull run teman-teman. Ya jadi itu sedikit reminder dari next ini untuk si Bitcoin ya. Pembahasan terakhir untuk secara time frame kecil yaitu 15 menit. Jadi ini adalah pembahasan di beberapa video lalu. Ini box biru. Sebelumnya kita bisa lihat terakhir kali dia pullback kemudian drop lagi lumayan signifikan. Itu datang dari sini, itu di sekitaran $17.040 sampai $17.100. Dan ya ini sempat nge-spike ya tadi malam ini. Sempat nge-spike dan mendapatkan rejection cukup kuat kembali. Dan yang perlu kita perhatikan adalah pada pergerakan yang menarik pada Bitcoin adalah sebelumnya kita bisa lihat di sini ya. Sebelumnya di area sini kan menjadi area resisten nih. Ini resisten ya. Kemudian dia nge-spike tinggi, mampu di flip ini menjadi support. Ya berarti memang area resisten sebelumnya ini sudah mampu di reclaim, become support oleh si Bitcoin. Jadi untuk posisi sekarang untuk si Bitcoin yang perlu kita perhatikan adalah at least dia mampu create base dulu di kisaran area sini. Ini range-nya itu di atas $16.750. Di atas area situ dia mampu create base gitu ya, untuk bisa lanjut naik lagi. Ya, at least ngetes lagi next resistance terdekat di sekitar $17.040 sampai $17.100. Jadi kalau misalkan area situ bahkan mampu di reclaim ya, kemudian dia retest untuk lanjut naik lagi, pertanyaannya adalah next target ke kisaran berapa?
Oke, ini akan coba saya hapus dulu next target. Kalau misalkan secara time frame 15 menit, kita bisa menggunakan masih outlook yang sebelumnya di box hijau di sekitar 17.440 sampai 17.540 dolar. Ya, kita juga mendapatkan ini nge-spike, kemudian reject kuat lagi masuk di sini, berarti tekanan seller itu datang kembali di kisaran area situ. Jadi bisa dipertimbangkan untuk secara time frame kecilnya kita bisa pantau untuk beberapa area target resistance terdekatnya biar tidak FOMO ketika memang harga itu mendekati kisaran area tersebut. Dan area ataupun support key level untuk si Bitcoin time frame kecilnya pun saya sudah sampaikan, at least dia harus mampu create base di atas 16.750 dolar gitu ya. Dia mampu create base di kisaran sini untuk bisa lanjut naik lagi. Tapi kalau misalkan dari area sini dia malah terbreakdown ya, dia kembali potensi untuk visit di bawah 16.500 dolar. Jadi itu yang perlu diperhatikan dan diwaspadai gitu ya sama teman-teman. Jadi kalau misalkan mengalami kenaikan pun jangan FOMO. Yang kemarin-kemarin sudah mungkin melakukan akumulasi beli di bawah, itu bisa melakukan aksi cicil jual. Itu aja dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.